Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qa'idana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa syafi'uhu wa khaliluh. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala lil alamin basyiran wa nadhira. Faballagha risalatahu wa addal amanah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله العظيم عز وجل وأطيعوه أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral hadirin, salat Jumat yang insyaallah senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa setelah hampir segenap seminggu lamanya bulan Ramadan meninggalkan kita, baru saja minggu yang lalu ibadah sunnah kita setara dengan ibadah yang fardu. Dan adapun ibadah yang fardu sendiri setara dengan 70 kali ibadah fardu. Akan tetapi itu semua telah berlalu. Akan tetapi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah bulan Ramadan yang baru saja melewati kita meninggalkan kesan, meninggalkan pelajaran untuk kita? Adakah kita termasuk orang yang sukses di dalam Ramadan, ataukah justru orang yang tertinggal, orang yang tidak sukses, orang yang gagal di dalam Ramadan? Ma'asyiral hadirin, yang mana kita mendengar daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana puasa Ramadan memiliki tujuan, memiliki misi, yang mana kita dengar dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kutiba dan furiḍah memiliki makna yang hampir sama, yakni diwajibkan. Akan tetapi kutiba memiliki kesan yang lebih lembut, seakan-akan kita dibujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah puasa adalah ibadah yang berat, kita dibujuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bukan hanya kalian, akan tetapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuannya ya Allah? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Adakah Ramadan yang baru saja berlalu menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Adakah Ramadan yang baru saja kita lalui mendidik kita menjadi manusia yang lebih bertakwa dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa, kita sering mendengar daripada kalimat takwa. Akan tetapi apa daripada definisi daripada kalimat takwa itu sendiri? Simpelnya, gampangnya, takwa itu adalah mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang definisi daripada takwa, maka jawaban beliau adalah, takwa adalah al-amalu bitanzil. Takwa yang pertama adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, baru saja bulan Ramadan yang baru saja melalui kita adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Mungkin banyak di antara kita yang melazimkan membaca Al-Quran. Ada di antara kita yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang membaca Al-Quran meskipun tidak sampai khatam, akan tetapi insya Allah dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang kembali kepada diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran setelah selesainya bulan Ramadan? Adakah amalan yang setelah yang selama 1 bulan kita lazimkan, kemudian Al-Quran sekarang kita tutup, kita letakkan di dalam lemari hingga Al-Quran tersebut berdebu,
tidak pernah kita buka lagi? Adakah kita rela untuk melalui hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran? Maka jika kita ingin menelisik, kita ingin mengetahui adakah tilawah yang telah aku baca selama sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah istimrar, keberlanjutan. Adakah amalan tersebut kita lanjutkan? Jika kita lanjutkan, maka itu salah satu tanda tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada orang yang selama sepanjang bulan Ramadan semangat dia untuk beribadah, semangat untuk membaca Al-Qur'an, akan tetapi masuk 1 Syawal, masuk perayaan Lebaran, Al-Quran ditutup, tidak pernah dibuka lagi, maka perlu siaga 1. Jangan-jangan orang yang seperti ini tilawahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketahuilah ma'asyiral hadirin, Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Al-Quran adalah perkataannya Allah. Inna sanulqiya 'alaika qaulan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kita ketika membaca firman-Nya Allah? Dikarenakan ketika kita sholat kita berbicara dengan Allah, ketika kita berzikir kita berbicara dengan Allah, ketika kita bermunajat kita berbicara dengan Allah. Akan tetapi di saat kita membaca Al-Quran, maka ketahuilah saat itu Allah yang sedang berbicara dengan kita. Maka bagaimana keadaan kita ketika Allah sedang berbicara dengan kita? Adakah kita tadabbur ketika membaca Al-Quran? Adakah kita khusyuk ketika membaca Al-Quran? Adakah hati kita hadir ketika membaca Al-Quran? Atau justru jangan-jangan ketika membaca Al-Quran hati kita pergi entah kemana, tidak betah membaca Al-Quran, baru 5 menit duduk sudah terasa lelah. Maka ini yang perlu kita ingatkan kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan salah satu tanda daripada orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan, mentadaburkan isi daripada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburkan Al-Qur'an, ataukah jangan-jangan hati mereka sudah terkunci? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa yang pertama, al-amalu bitanzil, mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Sedangkan definisi yang kedua daripada takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah al-khaufu minal jalil, takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan penuh kita dididik oleh Allah untuk menanamkan rasa takut di dalam hati kita. Jangankan perkara-perkara yang dilarang, bahkan perkara-perkara yang sebenarnya dihalalkan bagi kita, kita sanggup untuk menahannya. Seperti makan dan minum. Makan dan minum adalah perkara pokok yang membangun kehidupan seseorang. Tanpa makan dan minum kita akan mati. Akan tetapi ketika makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejak terbitnya matahari sampai sebelum terbenamnya matahari, kita sanggup untuk menahannya. Kita ingin makan, kita lapar, kita haus, kita menahan diri kita. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini menjadi pelajaran bagi kita. Dikarenakan sesuatu yang ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan cahaya di dalam hati kita. Sepanjang penuh sebulan penuh bulan Ramadan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, akan tetapi juga perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti membicarakan keburukan orang lain, seperti membicarakan aibnya orang lain, menggosip, ghibah, namimah dan yang lain sebagainya. Itu semua memang tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahala puasa. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'ul atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus yang dia dapatkan. Tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut gagal untuk menjaga lisannya, gagal untuk menjaga telinganya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan penuh kita dididik rasa takut. Mungkin ada seseorang yang ingin membicarakan aib orang lain, kemudian dia teringat ini adalah bulan puasa, dia khawatir puasanya tidak mendapatkan pahala, maka dia pun meninggalkan hal tersebut dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu nilai terpenting daripada ibadah Ramadan, menanamkan rasa takut di dalam diri kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, itu adalah salah satu definisi takwa yang kedua menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana rasa takut inilah yang hendaknya kita jaga,
hingga di dalam keseharian kita, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, akan tetapi kita teruskan terus sampai setelah bulan Ramadan. Dan adapun definisi takwa yang ketiga adalah menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ghanaah bil galil, selalu merasa cukup dengan yang sedikit. Karena ghanaah, merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah terhadap yang sedikit, ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mahal. Bahkan disabdakan oleh Nabi SAW, laisa ghina ghinal mal, walakin ghina ghinan nafas. Yang kaya itu bukan harta, bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya banyak, bukan orang yang pangkatnya tinggi. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang hatinya kaya. Karena bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, orang-orang soleh, ahli hikmah, orang yang hartanya banyak, akan tetapi harta yang banyak tersebut gagal membuatnya merasa cukup, maka pada hakikatnya orang itu adalah orang yang miskin. Maka kita tidak perlu heran, banyak orang yang gajinya tinggi, penghasilannya banyak, akan tetapi merasa tidak cukup dengan apa yang dia punya, mencari jalan daripada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang sangat berbahaya adalah cinta dunia. Cinta dunia sangatlah berbahaya, ma'asyiral hadirin. Cinta dunia adalah suatu hal yang berdosa, akan tetapi jarang di antara kita yang menyadarinya. Penyakit ta'zim kepada dunia, penyakit cinta kepada dunia. Padahal apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis? Lau kanatid dunya ta'dilu inallah janaha ba'udatan masaka minha kafir walau syarbata ma. Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya seberat sayap nyamuk, masaka minha kafir walau syarbata ma. Orang kafir tidak akan mendapatkan apapun meskipun hanya seteguk air. Akan tetapi kita lihat fakta yang ada di hadapan kita sekarang. Siapa orang yang paling kaya? Siapa orang yang paling menguasai dunia? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka yang paling menguasai dunia. Ini salah satu bukti tanda bahwa dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesuatu hal yang harus kita sadari. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah pemimpin umat, padahal beliau adalah kekasihnya Allah, padahal beliau adalah pemimpinnya para rasul, yang paling mulia daripada Rasul, dan juga afdalul makhluk alal itlaq, makhluknya Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hidupnya begitu sederhana, tidur di atas tikar yang keras sampai berbekas di punggungnya beliau, berbekas merah. Para sahabat tidak tega melihatnya, iba melihatnya. Mereka menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawitakhasna laka witaan, bagaimana jika kami buatkan kasur yang nyaman dan empuk untuk engkau agar nyaman untuk beristirahat. Lantas apa jawaban Nabi SAW? Mali wa mad dunya. Memangnya apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini hanyalah bagaikan seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa, ma'asyiral hadirin, untuk kita menambahkan tekad kita terhadap akhirat dan juga tidak menyimpan di dalam diri kita suatu kecintaan, suatu rasa ta'zim kepada dunia yang hina ini, yang mana tidak berarti semua dunia hina, akan tetapi dunia yang hina adalah dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk mencari uang, seseorang tidak ketinggalan sholat berjamaah. Karena sibuk mencari uang, seseorang enggan untuk menuntut belajar ilmu agama yang diwajibkan bagi dia, maka inilah dunia yang tercela, ma'asyiral hadirin. Maka apa? Al-ghanaah bil galil. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa cukup dengan yang sedikit. Man lam yashkur bi galil la yashkur bi katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan suatu hal yang sedikit, maka niscaya sudah pasti dia tidak akan bisa bersyukur terhadap hal yang banyak. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun suatu hal yang nikmatnya sifatnya sangat sedikit, akan tetapi ketahuilah jika Allah yang memberikan tidak ada yang sedikit. Ala in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambahkan daripada karunia tersebut. Maka inilah definisi takwa yang ketiga, al-ghanaah bil galil, merasa bersyukur, merasa cukup dengan yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Isti'dad, persiapan kita
untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Apa perjalanan yang panjang? Perjalanan mudik. Seseorang dari satu kota ke kota yang lain, itu perjalanan yang pendek. Akan tetapi perjalanan yang panjang adalah ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Perjalanan akhirat, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana harta kita, anak-anak kita, orang tua kita tidak ada yang bisa membela kita. Akan tetapi apa yang bisa membela kita? Hanyalah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah takwa kita yang dapat membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau seakan-akan sedang berbicara dengan dunia, mengajak berbicara dunia. Apa kata beliau? Ya dunia, ghuri ghairi. Wahai dunia, tipu saja orang selain aku. Am ilayya tasyawwafti? Apakah engkau hendak memamerkan keglamoran di hadapanku? Am ilayya tasyawwafti? La wallah faqad talaqtika salasah fala raj'ata fih. Tidak, demi Allah, aku telah menceraikanmu talak 3 dan tidak mungkin akan kembali. Umruki qasir, usiamu pendek wahai dunia. Wa khataruki kabir, akan tetapi bahaya yang engkau timbulkan sangat besar. Makanya kita tidak perlu heran banyak orang yang saling membunuh, saling mencela, saling menjatuhkan satu sama lain, berebut jabatan, berebut dunia. Ayah berkelahi dengan orang tua, paman berkelahi dengan ponakan karena memperebutkan harta warisan. Ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Umruki qasir wa khataruki kabir, tapi bahaya yang engkau timbulkan sangatlah besar. Ahin min qillatiz zat wa bu'dis safar wa wahsyatut thariq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perjalanan yang jauh, wa bu'dis safar wa qillatiz zat, perbekalan yang sedikit, padahal beliau adalah salah seorang sahabat yang paling tinggi keilmuannya. Akan tetapi sifat tawaduk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW membuat beliau seperti seorang pribadi yang selalu kekurangan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa wahsyatut thariq, dan juga perjalanan yang sepi. Kita tidak punya teman yang membantu kita, tidak ada orang tua yang dapat membacking kita, harta yang kita punya semuanya ditinggalkan. Akan tetapi hanyalah amalan kita yang dapat kita bawa. Inilah yang dididik selama bulan suci Ramadan. Seseorang mengesampingkan sejenak daripada kesibukan duniawinya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika seseorang ingin menelisik apakah salatnya dia diterima oleh Allah, apakah puasanya dia diterima oleh Allah, adakah tilawahnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dilihat bukan sepanjang bulan Ramadan, akan tetapi dapat dilihat setelah selesainya bulan Ramadan. Kita sekarang sudah masuk di dalam bulan 7 ke Syawal, bulan Syawal. Adakah tilawah kita lanjutkan? Adakah salat sunnah yang biasa kita kerjakan kita lanjutkan? Salat tarawih memang benar khusus di bulan Ramadan, akan tetapi salat witir ada sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Apakah salat witirnya tetap kita jaga? Adakah kita menjaga salat duha? Adakah kita menjaga salat rawatib, qabliyah, ba'diyah untuk memperbanyak perbekalan kita dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena disabdakan oleh Rasul di dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Salat rawatib dijaga, salat jamaah dijaga, salat witir dijaga, salat duha dijaga, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal kita nanti dimasukkan ke dalam liang lahat, memperbanyak bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba berusaha mendekatkan diri denganku, kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku akan mencintai orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah kita masuk di dalam bulan Syawal ini melainkan Ramadan yang telah lalu menjadi Ramadan yang paling berkah bagi kita, Ramadan yang membersihkan jiwa kita, Ramadan yang membersihkan hati kita. Dikarenakan jika seseorang masuk di dalam bulan Ramadan, masuk ke hari pertama 1 Syawal, akan tetapi di dalam hatinya masih menyimpan benci kepada sesama muslim, masih menyimpan dendam kepada sesama muslim, maka dia tidak mendapatkan hakikat puasa yang sesungguhnya. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan hausnya. Maka apa? Tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang hatinya bersih, bersih dari sifat sombong, bersih daripada sifat ujub, bersih daripada benci, dengki, iri kepada orang lain.
Dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, yang mana perkataan tersebut diabadikan Allah di dalam Al-Quran, fala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang pada hari ketika seseorang tidak ada yang dapat membela kita, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lalui yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di dalam salah satu kalam sholihin, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya yang sesungguhnya bukanlah orang yang hanya bisa mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru, akan tetapi hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin, marilah kita lanjutkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sudah berlalu, akan tetapi masih ada puasa Syawal. Yang mana puasa Syawal ini tidak langsung, tidak harus dikerjakan berturut-turut, akan tetapi bisa juga secara terpisah-pisah. Yang paling penting dalam bulan Syawal kita melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari jika ditotal. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan disabdakan oleh Rasul, man shoma Ramadan wa atba'ahu bi sittin minasyawal fakana masoma dahar. Siapa orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut seakan-akan berpuasa selama setahun penuh. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan juga taufik untuk mengerjakan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu azza wa jalla yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nahmaduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qa'idana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna Allah ta'ala qad amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihatan bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullaha al-'azim azza wa jalla wa ati'uhu usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribud da'awat ya qaribud ya mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin wa hadhil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'uddin. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa la fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijina wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.